maksud Sangat Anda lembut akan guys, melekat dia di berbicara hatinya. bahasa Indonesia. Beginilah. Nisa orang Sabah. Jadi Nisa bisa berbicara dalam bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Tapi Nisa masih mempelajari lagi bahasa Indonesia. Dan Nisa suka bahasa Indonesia sebab Khairul Onggon. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih dan selamat datang ke channel ini. Kali ini guys, kita akan teruskan lagi video reaction yang berjudul Bahasa Indonesia itu mudah atau sulit. Berikan dukungan kalian kepada channel Sobat Indonesia dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Guys, menurut kalian bahasa Indonesia itu mudah atau sulit? Bisa jadi penasaran nih. Mana guys? Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. Lomba Nasional Bahasa Indonesia. Oh, pemenang. Jika Anda berbicara dengan dalam bahasa Indonesia, maka akan melekat di hati. Wow, Nelson Mandela. Jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang ia pahami, maka akan melekat di pikirannya. Jika Anda berbicara dengannya dalam bahasanya sendiri, maksud Sangat Anda akan lembut melekat guys, dia di berbicara hatinya. bahasa Indonesia. Beginilah ucapan Bapak mantan Presiden Negara Republik Afrika Selatan, Nelson Mandela. Hari ini saya ingin berbicara mengenai ucapan ini dan Serius, implikasinya guys? kepada kita-kita dari Australia yang ingin berbicara dengan orang Indonesia dalam bahasanya sendiri, bukan hanya dalam bahasa yang mereka pahami. Cukup sering didengar bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebuah bahasa yang mudah. Memang, bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. Wow, guys. Mengucapkannya panjang kan, bisa bikin pusing. Dia Tapi berbicara kalau dalam dibaca bahasa pelan-pelan, Indonesia jelas. buat Nisa rasa tenang. Beda dengan bahasa Inggris, contohnya dengan kata though. Dia punya kata-kata Jika sangat kita menambah lembut. R, though, dengan suara O menjadi through. Padahal huruf hidup nggak berubah, O bisa menjadi U. Terus kalau diambil hanya, though bisa menjadi tough. Kok GH bisa menjadi F? Ribet juga ya. Tata bahasa Indonesia juga relatif mudah. Kalau ada sebuah kalimat, misalnya saya berjalan ke pasar, kalau gantikan kata saya dengan kata Anda, dia, atau mereka, kata-kata yang lain tidak berubah. Beda dengan bahasa Inggris. I am going to the market, she is, they are. Pusing kan? Dengan menerjemahkan ke sebuah kalimat dari misalnya bahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang informasi yang berada di dalam kalimat bahasa Prancis itu bisa hilang. Misalnya, apakah kalimatnya dalam kala kini atau kala lampau, atau jenis kelamin kata-katanya. Mungkin sebuah contoh adalah la table, yaitu meja dalam bahasa Prancis. Itu harus diawali dengan kata la, bukan le, karena table itu adalah sebuah kata yang memiliki jenis kelamin perempuan dalam bahasa Prancis. Kenapa ya? Mungkin sebaiknya Anda bertanya kepada seorang Perancis, tapi pokoknya harus dihafal deh. Satu hal lagi yang bikin bahasa Indonesia relatif mudah untuk kita yang bisa berbahasa Inggris adalah cukup banyak kosakata yang diambil langsung dari bahasa kita. Dengan demikian, jika Anda tidak tahu sebuah kata dalam bahasa Indonesia, coba saja mengindonesiakan sebuah kata bahasa Inggris, siapa tahu orang mengerti. Konstruksi, informasi, terminal, integrasi, kamera, dan seterusnya. Jadi dengan mempertimbangkan semua ini, apakah ini berarti bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang mudah? Ataukah yang terkadang didengar sebuah bahasa yang sederhana? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat sedikit tentang sejarahnya bahasa Indonesia. Konsep bahasa Indonesia itu sebenarnya masih relatif mudah. Walau bahasa Melayu sudah digunakan dalam Nusantara sebagai bahasa perdagangan selama ratusan tahun, konsep bahasa Indonesia baru diberi nama dengan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Dia tahu, guys. Yang menyatukan semangat warga Hindia Belanda untuk mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan negara Indonesia dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
bahasa Indonesia dibangun sebagai konsep di atas fondasi ratusan bahasa yang lain yang sampai sekarang masih berdampak kepada gaya bicara para pembicara bahasa Indonesia. Oh, hebat guys. Dalam omongan seorang penutur asli bahasa Indonesia bersama temannya, dalam 15 menit dia bisa menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Sunda, Jawa, Betawi, Hokkien, Melayu, Minang, dan seterusnya. Dan yang saya bermaksud bukan kata serapan seperti restoran dalam bahasa Inggris yang dari bahasa Prancis atau kulkas dalam bahasa Indonesia yang ratusan tahun lalu masuk dari bahasa Belanda. Ini benar-benar bahasa yang berbeda dan memiliki kosakata dari belasan bahasa itu belum cukup untuk para pembicara bahasa Indonesia. Kata-kata dari bahasa-bahasa itu juga bisa diubah untuk mengubah makna dari omongan si pembicara. Sebagai contoh, teman saya pernah menerima SMS dari seseorang yang dia tidak kenal. Saya sorotkan dulu ya. Ciank wis pelg lum. Beginilah SMS salah sambung teman saya ini. Nah, apakah benar-benar salah sambung, saya nggak tahu. Tapi saya rasa mungkin dari 1.000 orang Indonesia, mungkin di atas 990 yang dapat mengerti maksudnya SMS ini. Kalau para murid bahasa Indonesia, ya mungkin sebaliknya. Bagi Anda yang belum mengerti, saya terjemahkan dulu ya. Saya nggak paham. Kalau ciank itu kata sayang, dibikin imut atau jijik, tergantung pandangan pembaca. Namanya bahasa alay itu. Wis itu dari bahasa Jawa. Tanya orang Indonesia, dia pasti bilang itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa. Tapi semua orang Indonesia itu ngerti. Dan di bahasa Jawa yang agak kasar, ngoko namanya. Artinya sudah. Oke. Pelg itu singkatan dari pulang. Dan lum itu singkatan dari belum. Jadi seutuhnya menjadi sayang sudah pulang belum. Nah, saya rasa hampir setiap murid bahasa Indonesia bisa mengerti kalimat ini. Nah, mengapa si pengarang SMS mesra ini mengambil sesuatu yang mudah dan bikinnya susah bagi kita-kita yang ingin belajar bahasa Indonesia? Nah, untuk kenapanya mungkin harus tanyakan kepada orangnya. Tapi yang jelas, dia tidak sendiri dalam kebiasaannya mengirim SMS seperti ini. Menggunakan kosakata dari bahasa lain dan menggunakan ejaan yang aneh-aneh merupakan sebuah praktek umum untuk orang Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, budaya Indonesia, tata krama juga sangatlah penting. Dan hal ini terlihat pada setiap bahasa daerah yang saya kenal dan pastinya dalam bahasa Indonesia juga. Contoh terbaiknya mungkin ada dengan kata Anda. Kalau Anda sedang bicara bahasa Indonesia dan ingin menyapa seseorang, Anda harus memilih dari belasan hingga puluhan kata untuk Anda. Anda, kamu, sayang seperti Bang SMS tadi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Lo, Ente, Panjenengan, Abang, Akang, Nona, Neng, Koko, Cici, You. Tapi di Indonesia kan, ini buku You, buku You kan, bukan buku I. Atau Ni dari bahasa Mandarin, nama si orang tersebut. Mas John udah minum belum? Atau lebih banyak lagi. Dan awas kalau salah bisa ditampar loh. Nah, dengan memilih salah satu kata dari belasan yang saya sebutkan tadi, seseorang yang mendengar sebuah kalimat antara dua orang bisa mengenal banyak mengenai si pembicara dan juga mengenai orang yang dimaksud dengan kata Anda itu. Dan hubungan antara kedua orang itu kadang-kadang bisa dikenal tempat asal, perbedaan status, perbedaan umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris, setiap kata yang saya sebutkan tadi diratakan menjadi hanya satu kata you. Seluruh kekayaan yang berada di dalam pemilihan kata yang tepat hilang atau diratakan dalam proses penerjemahan. Ayo, sekarang bahasa siapa yang sederhana? Nah, jadi saya balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Apakah bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang mudah? Jawaban saya, ya tergantung. Kalau yang Anda maksud dengan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia pas-pasan, ya mungkin saja itu bisa dibilang relatif mudah dibanding dengan bahasa-bahasa lain. Selamat siang, di mana toilet, terima kasih, ya memang itu tidak begitu susah. Tapi kalau kita balik lagi kepada ucapannya Bapak Presiden Mandela, bahasa Indonesia pas-pasan adalah sebuah bahasa yang orang Indonesia pahami, bukan bahasanya sendiri.
Jika Anda ingin berbicara dengan seorang Indonesia dalam bahasanya sendiri, maka Anda harus akrab dengan puluhan kata untuk Anda. Dan beberapa lagi untuk saya. Evolusinya bahasa Indonesia yang terus berlangsung dan segala kompleksitas yang timbul oleh karena interaksi bahasa Indonesia dengan ratusan bahasa lainnya yang sampai sekarang masih berada di dalam negara Indonesia. Nah, saya tidak tahu apakah mencapai kelancaran seperti seorang penutur asli dalam bahasa Indonesia itu lebih susah atau lebih mudah dibandingkan dengan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Cina. Tapi saya merasa bahwa seorang yang mengatakan bahasa Indonesia itu mudah, sebenarnya menunjukkan ketidaktahuan mereka. Nah, orang macam itu nggak usah ditangkapin lah. Nah, maksud saya dengan menjelaskan susahnya bahasa Indonesia, tidak untuk mematahkan semangat para murid bahasa Indonesia untuk meneruskan pelajarannya. Nah, jangan-jangan ada di antara para penonton yang ingin menyerah. Ya jangan deh. Nah, untuk menghindari kemungkinan tersebut, saya ingin memberikan satu usulan kepada teman-teman yang seperti saya masih belajar agar bisa mengajak orang Indonesia berbicara dalam bahasanya sendiri dan melekat di hatinya. Jika Anda mematuhi usulan saya ini, pasti membantulah. Usulan saya adalah sebagai berikut. Jika Anda ingin berbicara bahasa Indonesia seperti seorang Indonesia, Anda harus menirunya dalam satu cara khusus. Coba kita pikirkan dulu. Kenapa bahasa Indonesia mempertahankan puluhan kata untuk Anda? Dan kenapa mereka menghafalkan 10 kata dalam bermacam-macam bahasa yang semuanya bisa digantikan dengan satu kata? Dan kenapa di antara dua orang di pasar yang tidak mempunyai darah Cina setetes pun tiba-tiba bisa menggunakan bahasa Hokkien? Masa lu mintanya copek, kok copeknya udah mahal? Aneh kan? Betul. Kenapa yang gampang dibikin susah? Apalagi buat kita-kita yang ingin mempelajarinya. Kalau pertanyaan ini disampaikan kepada orang Indonesia, jawabannya mungkin ya suka-suka gua. Emang kenapa? Ya, orang Jakarta kali ya. Tapi ya memang orang Indonesia suka dan senang dengan bahasa. Bisa dibilang permainan kata-kata adalah sebuah hobi yang sangatlah umum di Indonesia. Kalau Anda duduk bersama seorang Indonesia, nongkrong, ngobrol, ya pasti dalam beberapa saat akan keluar cerita-cerita lucu mengenai bahasa. Setiap orang Indonesia pasti mempunyai beberapa. Misalnya, ada temannya istri saya. Kasihan Sudah deh, kawin, guys. si perempuan ini pas lahir orang tuanya ingin berikan nama sesuai dengan manis mukanya si mungil. Manis banget. Aduh, sayangnya orang tuanya dia tuh orang Sunda. Nah, kalau orang Indonesia udah ketawa di sini. Kenapa ya? Guys? Kenapa? Namanya menjadi amis. Bagi yang belum tahu, dalam bahasa Sunda, amis artinya manis. Cocok kan? Tapi dalam bahasa Indonesia, amis artinya bau ikan. Oh, terbalik. Nah, atau coba sekali-sekali ajak seorang Indonesia berbicara tentang bahasa Melayu. Setiap orang Indonesia pasti hafal belasan hingga puluhan kata yang bisa bikin orang Indonesia geli. Pusing, peti sejuk, kacau, rumah sakit korban lelaki, gebuk gila, dan seterusnya. Coba deh sekali-sekali nanya seorang Indonesia, pasti diajarin. Karena mepet waktu, saya hanya kasih satu usulan. Pokoknya, kalau jalan-jalan ke Malaysia, jangan pernah pesen sop buntut. Gawat. Tadi saya katakan Anda harus meniru orang Indonesia. Maksud saya, seperti mereka, Anda harus senang dengan bahasa, seperti seorang Indonesia. Anda harus cintai bahasa Indonesia dengan segala kompleksitasnya. Dan kompleksitasnya itu harus dicintai. Dan sebenarnya inilah yang membedakan bahasa Indonesia yang melekat di pikiran seseorang dan bahasanya sendiri yang melekat di hatinya. Bukanlah kata bahasa Hokkien atau bahasa Jawa, tetapi cintanya terhadap bahasa secara keseluruhan. Jadi, bagi Anda yang sedang belajar bahasa Indonesia, jangan menyerah jika Anda belum bisa berimprovisasi, memadui atau membumbui kata-katamu seperti orang Indonesia. Jika Anda mencintai dan menghargai kompleksitas bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia pas-pasan pun, maksud Anda akan melekat pada hati si pendengar. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.
Habis guys. Oke guys, itulah video tadi yang berjudul bahasa Indonesia mudah atau sulit. Bagi kalian, adakah bahasa Indonesia itu mudah atau sulit? Bagi Nisa, bahasa Indonesia mudah sebab Sabah. Nisa orang Sabah. Jadi Nisa bisa berbicara dalam bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Tapi Nisa masih mempelajari lagi bahasa Indonesia. Dan Nisa suka bahasa Indonesia sebab bahasa dia sangat lembut. Tapi kalau yang dah jadi bahasa gaul apa semua tu, dah lain macam tu, lain lah kan guys. Nisa suka dengan kata-kata bule tadi. Jika kita berkata-kata dengan bahasanya, kata-kata yang kita maksudkan tu akan masuk ke dalam hatinya. Kepada yang mempelajari bahasa Indonesia, kuatkan semangat, jangan menyerah. Bahasa Indonesia tidaklah mudah, tidaklah sulit jika kita mempelajarinya dengan seikhlas hati kita. Oke guys, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Sobat Indonesia dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Setakat ini sahaja guys, sampai kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Maafkan Nisa jika Nisa ada tersalah tutur kata. Jumpa lagi guys, assalamualaikum, bye-bye.